Nah, bukunya adalah Hammer of the Gods. Ini yang Led Zeppelin Authorized. Jadi buku ini tuh menurutku adalah buku yang apa ya? Ini di dalam buku ini tuh menceritakan tentang biografi ya. Sebenarnya tuh basicnya menceritakan tentang biografi dari band Led Zeppelin. Yang ngarang buku ini tuh ada namanya Stephen Davis. Dan Stephen Davis ini termasuk sebagai jurnalis musik kala itu. Jadi buku ini itu pertama kali dicetak itu tahun 1985. Bayangin coba teman-teman. Jadi ini adalah cover ketiga. Jadi sebelumnya covernya nggak seperti ini. Ini kalau nggak salah itu cover ketiga. Karena memang menurut New York Times ini itu dulu sebagai penjualan yang paling laris teman-teman. Buku Hammer of the Gods, nah agak lumayan tebel ya untuk sebagai buku bacaan musik, karena emang banyak banget cerita yang Stephen Davis tulis di buku ini, mulai dari keseringan para anggota Led Zeppelin, terus juga ada konser-konser yang lumayan fenomenal, ada membahas tentang tour juga, dan ada membahas tentang hal-hal lucu dan yang mendasar sampai akhirnya siapa di dunia ini yang tidak tahu tentang Led Zeppelin, salah satu band rock paling legendaris, dan bahkan sampai sekarang bukan mungkin lebih ke arah lagunya pasti pernah teman-teman putar. Salah satunya itu yang bisa dijadiin referensi dari band Dewa 19, itu ada Immigrant Song. Kalau di Dewa itu ada yang namanya judulnya Immortal Song. So itu mungkin percakapan sedikit tentang buku ini. Jadi memang sebenarnya buku ini tuh ditulis penuh dengan hal-hal yang agak cukup ini teman-teman, agak cukup apa ya. Jadi tuh fun fact ya, Stephen Davis itu dapat materi tentang Led Zeppelin ini itu dari si manajer turnya. Nah, manajer turnya itu kala itu bernama Cole. Nah, jeleknya itu apa? Stephen Davis cari informasinya dari si manajemen tour itu atau si Cole itu. Padahal si Cole ini menurut para personil dan tim yang lain itu adalah salah satu anggota yang kurang ya. Dia kebiasaannya buruk dan tidak terlalu berimpact kepada band. Jadi sebenarnya banyak konflik ketika buku ini terjadi, dan ya salah satunya itu adalah kata si vokalis, ada yang namanya Robert Plant. Itu sampai bilang si Stephen Davis ini pernah bergaul dengan kita, tapi untuk informasinya dia justru mengambil informasi dari manajer turnya si Cole tadi. Padahal kalian tahu si Cole tadi itu emang agak problematik sebenarnya. Cuman ya itulah pinternya si Stephen Davis, dia bisa membuat sebuah mahakarya yang penuh dengan konflik, pertikaian, dan sampai sekarang pun ini sudah ditangguhkan ya teman-teman, dari para personil khususnya. Dan ada fun fact waktu itu ketika buku ini udah dicetak pada tahun 85 itu, si vokalis dan juga si gitaris pertama kali baca itu dia langsung ngebuang buku ini, dan dia juga bilang biarkan buku ini larut ke sungai dan kembali ke dasar lautan. Anjir, gila gak teman-teman? Buku yang penuh dengan seru lah pokoknya teman-teman. Buku ini tuh seru banget. Jadi buku ini ketika aku baca adalah sebagai salah satu referensi ya. Gak mungkin aku bisa menjadikan patokan Led Zeppelin tuh di buku ini doang, nggak mungkin. Jadi memang
seru ketika aku menggunakan Hammer of the Gods ini sebagai salah satu sudut pandang ketika aku mulai belajar ngulik band Led Zeppelin itu. Karena memang banyak banget orang ketika membaca ini itu seketika langsung memutuskan bahwasanya memang Led Zeppelin seperti itu. Tetapi banyak sumber atau referensi yang mengatakan bahwasanya memang informasi yang ada di buku ini itu tidak valid, teman-teman. Banyak distorsi yang malah memang sengaja ditulis sama Stephen Davis. So sepertinya itu ya, teman-teman. Oh ya, sama ini, si Jimmy Page atau si gitarisnya itu kala itu bertemu dengan si Robert Plant dan juga si John Paul Jones, itu personil mereka. Itu sampai mengatakan bahwa saya memang si Stephen Davis ini penulis yang cerdik, tetapi karena memang supaya tidak menimbulkan sesuatu, akhirnya Stephen Davis tetap mengeluarkan dan menerbitkan bukunya itu sampai sekarang. Dan kebetulan ini aku minjem dari temenku, salah satu anak UNES, dan aku akuin dia emang rock banget, selera musiknya itu rock banget, dan salah satu influence musiknya itu dari si Led Zeppelin. Waktu aku ketemu dia dan aku lihat buku ini, dan kayaknya emang seseru itu, teman-teman. Aku nggak tahu ya dia bisa dapat buku ini di mana, cuman kayaknya teman-teman bisa cek aja di gerai buku di dekat tempat teman-teman, atau mungkin bisa cek online. Sekarang udah banyak banget kan platform yang menyediakan belanja online kayak gitu. Dan ini adalah salah satu bacaan yang seru, teman-teman. Aku bisa bilang bahwasanya entah kalian memang backgroundnya musik ataupun enggak, tetapi untuk buku satu ini itu seru untuk kalian baca. So mungkin kayak itu aja, teman-teman, yang bisa aku bahas dari buku itu. Karena emang aku pengen teman-teman yang tahu dan membaca sendiri bagaimana serunya buku itu. So terima kasih karena sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada dosenku, pengampu mata kuliah public speaking. Mohon maaf Ibu apabila ketika saya membuat video ini kurang baik, karena saya masih belajar dan terus belajar. Terima kasih juga. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.